Jika 7% dari suatu bilangan adalah 13, maka 28% dari bilangan tersebut adalah titik-titik. 7% dari suatu bilangan adalah 13. Dari kalimat ini bisa kita tuliskan bahwasanya 7% berarti 7%. Ini ada kata dari ya. Kalau dari itu berarti artinya dikalikan. Dengan suatu bilangan, suatu bilangannya kita belum tahu, maka kita misalkan dengan huruf. Bebas mau huruf apa saja silahkan. Kita misalkan dengan huruf B juga boleh ya. B, suatu bilangan berarti 7% dari B berarti 7% kali B adalah berarti sama dengan 13. Ini kalimat yang pertama ya. Kemudian kalimat yang kedua yang ditanyakan adalah maka 28% dari bilangan tersebut. Berarti kalau kita tuliskan jadinya 28% dari bilangan itu. Kita nggak tahu B-nya ini sama dengan berapa ya. Ini nilainya sama dengan berapa. Nah sekarang supaya bisa dijawab soal ini, kita harus tahu apa ini B-nya kan. Berarti B-nya kita ngambil dari sini. Berarti B sama dengan 7% kali B sama dengan 13. Berarti B sama dengan 13. Kebalikannya kali berarti bagi ya. Dibagi dengan 7%. Nah, B-nya sudah ketemu. Maka kita substitusikan ke sini. Berarti nilainya sama dengan yang 28% tetap ya. Kemudian dikali dengan B. B-nya adalah 13/7%. Nah, karena ini bentuknya perkalian, maka persennya bisa kita coret ya. Persen bagi persen bisa ya. Kemudian 28 dibagi 7 berapa? 4 ya. 28 bagi 7 dapat 4. Berarti tinggal 4 kali 13. Sama dengan 4 kali 13 adalah 52. Oke, jawabannya yang D. Nilai 37,5% dari 0,333 adalah titik-titik. Biar sahabat CPNS bisa mengerjakan soal ini dengan cepat, maka wajib dihafalkan pecahan istimewa yang sering keluar ya. Ini khususnya untuk yang 1/8 ya. Nah, di sini 37,5% itu berarti kita masuk yang di sini. 37,5% itu berarti sama halnya dengan 3/8. Berarti yang ini nilainya adalah 3/8. Jadi jawabannya nilainya sama dengan 3/8 dari itu berarti artinya dikalikan dengan 0,333. Sekarang tinggal menghitung ya. Kalau perkalian berarti pembilang kali pembilang ya. 3 kali 3. Kita kalikan dengan yang belakang dulu ya. 3 kali 3 hasilnya 9. Kemudian 3 kali 3 hasilnya 9. 3 kali 3 hasilnya 9. 0 kali 3 hasilnya 0. Jadinya 0,999. Kemudian baru dibagi dengan 8. Berapa nilainya? Berarti sama dengan 0,999 bagi 8. 0 bagi 9 kan tidak bisa. Ya, berarti kan komanya di sini ya. Komanya kita mundurkan 1 jadinya 9 koma. Kalau 9 koma berarti nanti hasilnya karena mundur 1 berarti kita kasih 0. 0 koma. Karena di sini mundurnya 1 ya. Kemudian jadinya adalah 9 bagi 8 nilainya 1. 1 kali 8 nilainya 8. Kemudian 9 kurangi 8 sisanya berarti 1. Sekarang jadinya 19. Ini kan 1 sama 9, 19 bagi 8 nilainya 2. 2 kali 8 itu 16. 19 dikurangi 16 sisanya 3. Berarti sisanya 3. Sehingga ini kalau kita gabungkan jadinya 39. 39 bagi 8 4. 4 kali 8 32. 39 dikurangi 32 nilainya 7. Berarti sisanya 7. Di belakangnya sudah tidak ada angka lagi, berarti tambah sendiri ya. 70. 70 bagi 8 8 ya, karena 8 ke 8 kan 64. Hampir mendekati 70 ya. Oke, sampai sini saja. Kemudian langsung kita bulatkan ya, yaitu 0,12. Karena di belakang 4 ini angka 8, maka 4-nya berubah jadi 5. Naik ya. Kalau yang belakang ini 5 ke atas ya, 5 sampai 9, maka yang depan naik. Yang tadinya 4 berubah jadi 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Sebuah barang mengalami penurunan harga sebesar 25%. Agar kembali seperti semula, maka harga tersebut dinaikkan menjadi titik-titik. Kebanyakan teman-teman akan langsung menjawab jawabannya D. Karena sudah berkurang 25%, berarti tambahnya 25% lagi gitu kan.
salah ya, jangan sampai menjawab seperti itu. Di sini kita misalkan ya, misalkan harga awal ya, kita misalkan harga awal sebelum mengalami penurunan itu misalkan harga awalnya adalah Rp 100 gitu aja ya, biar mudah menghitungnya. Rp 100. Kemudian karena mengalami penurunan sebesar 25%, berarti turunnya adalah Rp25 atau harga sekarang menjadi harga sekarang ya, setelah mengalami penurunan itu berarti sama dengan 100 dikurangi 25, berarti tinggal Rp 75 setelah dikurangi dengan 25%, ya kan? Nah, dari harga sekarang ini kemudian agar kembali seperti semula, maka harga tersebut dinaikkan menjadi berapa persen. Nah, sekarang dari sini biar jadi 100 lagi, itu berarti harus ditambah berapa? Supaya menjadi Rp 100, maka dari Rp 75 harus ditambah berapa? Harus ditambah Rp 25. Karena kalau 75 ditambah 25 kan jadinya Rp 100 kan? Nah, pertanyaannya di sini, maka harga tersebut dinaikkan menjadi berapa persen? Nah, di sini kan ada persen ya. Kalau ditanyakan persentase berarti sama dengan harganya ini, naiknya ini berapa? 25. 25 dibagi dari harga yang sekarang ya, bukan dari harga yang 100, tapi yang sudah mengalami penurunan ini. Jadinya 25/75. Baru dikalikan dengan 100%. Baik, sekarang kita hitung ya. Dibagi 25 dapat 1, 75 bagi 25 dapat 3. Berarti tinggal 100 bagi 3, yaitu 33,33%. Ya, jawabannya adalah yang A. Dalam kurung 1/8 ditambah 1/3 dibagi 2, 7/24 sama dengan titik-titik. Di sini ada kurung ya, berarti harus kita selesaikan terlebih dahulu. Yang di dalam kurung 1/8 ditambah dengan 1/3 dalam kurung dibagi, berarti boleh kita tuliskan titik 2. 27/24 ini sebaiknya kita bawa ke dalam bentuk pecahan biasa. Caranya berarti yang ini dikalikan ya. 24 kali 2 nilainya adalah 48. Kemudian ditambah dengan 7, berarti sama dengan 55. Gitu ya. Berarti ini kalau dibuat dalam bentuk pecahan biasa, jadinya adalah 55 dibagi dengan penyebutnya, yaitu 24. Berarti sekarang kita hitung ya. Dalam kurung itu utama ya. Jadi yang di dalam kurung harus diutamakan terlebih dahulu. Berarti kita selesaikan dulu ya. Untuk menjumlahkan pecahan, syaratnya penyebut harus sama. Di sini angka 8, ini angka 3. Kan tidak sama. Berarti caranya, selain dengan cara mengalihkan mencari KPK-nya, boleh juga kali silang ya. 1 kali 3 nilainya adalah 3. Kemudian ditambah 1 kali 8 nilainya 8. Kemudian dibagi dengan 8 kali 3, 24. Begini juga boleh ya. Kemudian dibagi dengan 55 dibagi dengan 24. Sama dengan 3 tambah 8 itu berarti 11 dibagi dengan 24 dibagi itu berarti kita kalikan terbalik ya. Pembagian menjadi perkalian, maka yang belakang ini harus dibalik posisinya. Jadi yang 24 sekarang di atas, yang 55 di bawah ya. Pembagian menjadi perkalian, maka pecahannya juga dibalik. Gitu ya. Karena ini bentuknya perkalian, maka yang 24 sama 24 atas ini kita coret ya, masing-masing dibagi 24 kan dapat 1 ya. Kemudian 11 sama 55 bisa dibagi, yang 11 dibagi 11 dapat 1, 55 bagi 11 dapat 5. Berarti nilainya sama dengan yang atas kali atas, 1 kali 1 nilainya 1, 1 kali 5 nilainya 5. Berarti jawabannya adalah 1/5. Yang B. 4/5 ditambah 3/5 ditambah 3/8 ditambah 6/8 ditambah 1/2 sama dengan titik-titik. Untuk yang bagian pertama ini pecahannya penyebutnya sama-sama 5. Berarti ini bisa dijumlahkan. Kemudian yang 3/8 sama 6/8 bisa dijumlahkan karena penyebutnya juga sudah sama. Yang ini sendiri.
Baik, karena ini sudah sama berarti tinggal dijumlahkan 4 tambah 3 berarti jadinya adalah 7 per 5. Kemudian ditambah dengan yang ini 3 tambah 6 berarti sama dengan 9 per 8. Ditambah dengan 1/2 kalau kita buat menjadi pecahan biasa berarti jadinya 2 kali 1 nilainya 2, 2 tambah 1 berarti 3 per penyebutnya 2, 3 per 2. Sama dengan, karena ini dalam bentuk pecahan, maka syaratnya penyebut harus disamakan ya. Samakan. KPK-nya dari 5 dan 8 itu sama dengan berapa? 40 ya. 5 kali 8 kan 40. Baik. Berarti supaya bisa dijumlahkan, kita buat menjadi penyebutnya adalah 40 semua ya. 40, 40, ini 40. 5 jadi 40 itu kan kali 8 ya. 5 kali 8 40, maka yang 7 kali 8 juga. Atau boleh kali silang ya, 7 kali 8 itu adalah 56. Kemudian 9 kali 5, 45. 8 kali 5, 40. Kemudian 9 kali 5 adalah 45. Kemudian 2 menjadi 40, itu berarti kali 20. Yang bawah kali 20 hasilnya 40, yang atas kali 20. Berarti jadinya adalah 60. Maka karena sudah sama penyebutnya, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 56 tambah 45 itu 101 tambah 60 berarti 161 dibagi dengan 40 ya. Ternyata di jawaban harus desimal berarti nilainya sama dengan, untuk memudahkan menghitung maka yang bawah ya, yang bawah itu dibuat menjadi angka 4 saja. Biar jadi angka 4 saja berarti masing-masing dibagi dengan 10 atau komanya maju 1. Yang ini maju 1 jadinya adalah 16,1. Kemudian yang ini maju 1 jadinya adalah 4. Artinya 4,0 itu 4 saja. Berarti sama dengan 16 bagi 4 itu hasilnya adalah 4 ya. Kemudian di sini kan masih 0 ya, sisanya 0. 0,1 dibagi 4 nggak bisa. Karena 0,1 dibagi 4 nggak bisa berarti komanya mundur 1, maka ini dikasih koma ya. Selanjutnya 1 bagi 4 tetap tidak bisa. Berarti tambahin 01 jadinya adalah 10 ya. Tambahin 01 itu jadinya adalah angka 10. Kalau di sini tambah 01 berarti tambah 01. Oke, sekarang jadinya 10 bagi 4. Nilainya 2. 2 kali 4 8 ya. Berarti 10 kurangi 8 sisanya 2. Itu 2. Karena di sini sudah koma, tambah 0 juga nggak masalah ya. 20 bagi 4 itu 5. Jadi jawabannya adalah 4,025. Kalau tidak mau pakai cara yang seperti ini, boleh dengan cara menggunakan pembagian biasa. 161 dibagi dengan 40. Silahkan boleh pakai cara yang ini. 600, 400, 1900, 1000, 5800, 600, 17500, titik, 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 titik. Untuk memudahkan penghitungan, karena masing-masing suku ini mempunyai 02 yang paling belakang ini ya, kita ambil yang bukan nolnya, berarti kita ambil 6, kemudian 4, kemudian 19, kemudian 10, kemudian 58, kemudian 6, kemudian 175. Jadi 02-nya kita sampingkan dulu. Nanti terakhir baru ditambahkan ya. Sekarang kita cari polanya. Untuk yang ini polanya itu adalah loncat 1. 6 ke 19, 19 ke 58, 58 ke 175. Diapakan? Ya, dikali 3. 6 kali 3 itu 18. Supaya jadi 19 berarti ditambah 1. Jadi polanya adalah kali 3 ditambah 1. Yang ini juga sama, kali 3 ditambah 1. 19 kali 3 itu 57. Kalau ditambah 1 jadinya 58. Kemudian yang ini kali 3 ditambah 1. 58 kali 3 itu 174. Kalau ditambah 1 jadinya 175. Begitu juga untuk mencari yang terakhir ini. Berarti konsepnya kali 3 ditambah 1. 175. Ya ini dikali 3 dulu. 5 kali 3 itu adalah 15. Nyimpan 1. 7 kali 3 21. Tambah 1 jadinya 22. Kemudian nyimpannya 2 ya. 1 kali 3 3. Tambah 2 berarti 5. 525. Kemudian ditambah dengan 1. Kalau ditambah 1 jadinya adalah 526. Berarti untuk yang posisi yang paling belakang ini adalah 526. Kemudian ditambah nolnya 2 ya. 02. Nah jadinya untuk yang bagian belakang 526
Yang ini salah ya. Salah di antara B sama E. Sekarang kita cari pola yang satunya lagi. Dari 4 menjadi 10, dari 10 menjadi 6, dari 6 menjadi berapa? Kita cari polanya. 4 jadi 10 itu berarti ditambah dengan 6. Kemudian 10 jadi 6 itu berarti dikurangi dengan 4. Kalau kita sudah tahu pola yang pertama seperti ini berarti plus 6 min 4. Berarti ini pastinya juga plus 6. Jadinya 6 tambah 6 jadinya 12. Karena di sini nolnya 2 berarti 1200. Ya. Jadi jawabannya adalah yang 1200 dan 52.600, yaitu jawabannya yang E. Bayi berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan dewasa. Jawabannya yang mana? Kalau kita tuliskan bayi hubungannya dengan titik-titik, kemudian titik-titik hubungannya dengan dewasa. Kalau kita pilih yang A, bayi hubungannya dengan berjalan, kemudian anak hubungannya dengan dewasa, tidak cocok ya. Lemah dengan kuat, ya di sini lemah, sini kuat. Harusnya kalau lemahnya di sini, maka ini dibalik, harusnya dewasa sama kuat gitu ya. Berarti ini terbalik ya, tidak cocok ya. Kemudian yang C, anak, bayi hubungannya dengan anak, ya bayi hubungannya dengan anak, kemudian remaja hubungannya dengan dewasa. Cocok nggak? Ini kata benda semua kan, nggak masalah ya. Bayi menjadi anak. Nah ini hubungannya apa? Hubungannya berarti anak itu berarti tumbuh ya. Jadi bayi itu tumbuh menjadi anak, kemudian remaja itu tumbuh menjadi dewasa. Berarti ini cocok ya. Ini adalah tumbuh, berarti yang ini benar. Kemudian kalau yang D, bayi belajar, kemudian muda dewasa. Tidak cocok ya. Kemudian yang E, bayi merangkak, kemudian pemuda dewasa. Salah juga ya. Di sini juga tidak cocok. Berarti jawabannya adalah yang C. Vonis berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan pertandingan. Jawabannya adalah yang B. Coba kita cek ya. Vonis itu hubungannya dengan peradilan. Kemudian titik-titik ya hasil. Di sini hasil hubungannya dengan pertandingan. Apa hubungannya antara vonis, peradilan, kemudian hasil dan pertandingan? Hubungannya adalah akhir dari. Ya, jadi akhir dari. Vonis itu adalah akhir dari peradilan. Setelah dilakukan peradilan, maka akhirnya divonis, gitu kan? Kemudian hasil itu adalah akhir dari pertandingan. Setelah melakukan pertandingan, pastinya ada hasilnya. Jadi vonis dan hasil ini adalah hasil dari akhir dari suatu kegiatan. Jadi hubungannya adalah akhir dari. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Wisuda berhubungan dengan titik-titik sebagaimana titik-titik berhubungan dengan pertunangan. Coba kita cek satu-satu ya. Wisuda berhubungan dengan toga. Cincin berhubungan dengan pertunangan. Setelah wisuda mendapatkan toga. Nah, setelah cincin mendapatkan pertunangan. Tentu tidak cocok ya. Karena kalau searah ini tidak cocok. Kemudian yang B, wisuda, setelah wisuda mendapatkan gelar. Setelah pelaminan mendapatkan pertunangan. Tidak cocok juga ya. Kemudian yang C, setelah wisuda berhasil. Kemudian setelah cinta, kemudian pertunangan. Nah, ini hubungannya apa coba? Wisuda berhasil. Berhasil itu kan luas ya. Ini tidak pas ya. Kemudian yang D, wisuda sarjana, kemudian mempelai pertunangan. Hubungannya apa coba? Kalau misalkan hubungannya setelah wisuda kemudian mendapatkan gelar sarjana, berarti setelah mempelai mendapatkan gelar pertunangan juga tidak cocok ya. Coba yang E, wisuda kuliah, pernikahan pertunangan. Wisuda kuliah, pernikahan pertunangan. Hubungannya apa coba? Wisuda itu berarti dilaksanakan setelah kuliah, ya enggak? Wisuda dilaksanakan setelah kuliah. Kemudian pernikahan dilaksanakan setelah pertunangan. Cocok ya? Berarti jawabannya adalah yang E. Jadi kata kuncinya adalah
dilakukan setelah ya. Wisuda itu dilakukan setelah kuliah, berarti kata kuncinya adalah setelah. Wisuda dilakukan setelah kuliah, kemudian pernikahan dilakukan setelah pertunangan. Jadi jawabannya adalah yang E. Ulat berhubungan dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan berudu atau kecebong. Ulat, apakah hubungannya dengan bulu, kemudian kolam hubungannya dengan berudu. Ini yang pertama, ini ke sini, kemudian yang kedua ke sana ya. Ulat dengan bulu itu bisa jadi ada hubungannya ya, ada ulat yang berbulu, tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau misalkan ulat berbulu, kemudian apakah kolam berkecebong? Kan tidak juga ya, berarti salah ya. Untuk yang ini salah. Kemudian yang B, ulat dengan larva. Ulat dengan larva. Kemudian ikan dengan berudu. Hubungannya apa coba? Larva itu kalau dilihat dari bentuknya seperti ulat ya. Berarti bentuknya seperti mirip ya kan. Jadi larva itu sama hanya dengan ulat ya, bentuknya mirip dengan ulat. Kemudian apakah berudu itu bentuknya mirip dengan ikan? Ya. Ulat, kita tulis ya, ulat itu kalau dengan larva ya. Kemudian ikan itu dengan berudu. Kalau kita lihat hubungannya, kalau misalkan bentuknya seperti ya, atau bentuknya hampir mirip ya, larva itu bentuknya seperti ulat, kemudian berudu bentuknya seperti ikan. Untuk sementara jawaban yang B ini bisa dijadikan sebagai jawabannya ya, tapi kita lihat yang lainnya dulu. Kemudian kita cek yang C. Ulat berhubungan dengan kupu-kupu. Ulat setelah ulat menjadi kupu-kupu. Benar juga ya. Kemudian apakah setelah kata hijau menjadi berudu atau kecebong? Kebalik ya. Jadi ini tidak ya, tidak. Kemudian yang D. Ulat itu menjadi pohon. Kemudian enceng gondok itu hubungannya dengan berudu. Apa hubungannya? Ulat di pohon, enceng gondok di kecebong, kan juga tidak ada hubungannya ya. Kemudian yang E, ulat kepompong, kemudian kata kecibong, ulat kepompong, ulat kepompong. Itu berarti setelah ulat itu menjadi kepompong, ya kan? Setelah ulat menjadi kepompong. Apakah setelah kata itu menjadi kecebong? Tidak mungkin ya, ini kebalik. Jadi harusnya searah ya. Ulat menjadi kepompong, kemudian harusnya berudu atau kecebong menjadi kata. Ini terbalik. Jadi kemungkinan ini tidak. Yang paling berhubungan berarti tetap yang B ya jawabannya ya. Kalau dilihat dari bentuknya berarti larva itu seperti ulat. Kemudian kecebong itu atau berudu itu seperti ikan. Karena sama-sama berenang dan menggunakan insang. Ya, jawabannya adalah yang B.